sama-sama belajar ya. Saya terus terang tidak akan menggurui Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang harus kita responi saudara, mari setiap saat kita belajar firman. Karena apa? Ketika kita belajar firman, semakin hari semakin kita tuh dibukakan ya rahasia kebenaran firman Tuhan itu untuk memberikan satu kekuatan kepada kita. Bagaimana kita melangkah. Puji Tuhan, pada malam hari ini renungan firman Tuhan saya berikan satu judul, cermin yang rusak saudara ya. Bukan cermin yang pecah, saudara, cermin yang rusak. Kita tahu saudara, kalau cermin yang pecah itu saudara ya, kalau kita berkaca itu ya, pasti ya, keadaannya pasti hancur saudara ya. Bahkan istilahnya tuh, kalau kita bercermin, mungkin wajah kita akan berubah. Tetapi pada waktu itu saudara ya, pada waktu masa muda saudara, itu kan penuh juga kenangan. Pada waktu itu saya bermain-main di tetangga saudara ya. Bermain di tetangga. Nah kemudian di ruang tamunya itu ada sebuah lemari, saudara. Sebuah lemari ada cerminnya. Ketika saya mendekat itu, saudara, kemudian bentuk daripada wajah saya itu berbeda, saudara. Ya wajah saya lonjong, kemudian bodi saya itu melengkung ke kanan dan ke kiri, saudara. Saya perhatikan, semakin saya mendekat, semakin begitu jelas, saudara, keberadaan saya seperti itu. Saya berpikir, kenapa dengan cermin ini? Padahal cermin itu tidak rusak, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, bukan cermin patah. Bukan cermin pecah, saudara, tetapi cermin dalam keadaan utuh. Tetapi ketika saya bercermin, itu keadaan seperti itu. Saudara, kemudian beberapa waktu ya, kemudian ketika saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu inspirasi seperti itu, saudara. Ini membuka, dalam konteks rohani, membuka kehidupan kita ya. Kalau kita bercermin pada cermin yang rusak, saudara, maka bentuk apapun keindahan yang ada dalam diri kita itu akan rusak. Sebagai misal tadi saya katakan, saudara, masa saya dalam keadaan begini, kemudian wajah saya meletot, saudara ya, meletot, kemudian bodi saya tuh melengkung gitu, saudara ya, kemudian tidak teratur dan sebagainya, dan lagi kayaknya tuh tidak sedap dipandang. Sama halnya kita, saudara ya, kalau Bapak Ibu Saudara seringkali memandang satu cermin yang rusak, maka bukan keindahan itu yang muncul ya. Kita tuh kan memandang kesalahan orang ya, memandang keburukan seseorang, memandang saudara. Kemudian orang itu kok begini, orang itu kok begitu. Kemudian siapapun nggak benar, saudara ya. Kalau kita memandang satu cermin yang rusak. Dan lagi, saudara, Tuhan menciptakan begitu luar biasa, indah di dalam diri kita. Kita merasa tidak puas, saudara ya. Kok wajah saya seperti ini ya, kok tidak seperti artis si A itu. Kemudian kok hidung saya seperti ini, kok tidak mancung ya. Kok hidung saya melesek dan sebagainya. Tidak ada kepuasan-kepuasan yang kita alami, saudara. Pasti kita akan mengalami ngomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan ya. Selalu menyalahkan Tuhan, tidak puas ya, tidak percaya diri. Aku kok tidak pede ya. Si A itu loh ya, si A itu orang itu begitu luar biasa, dempal, gegap, ganteng dan sebagainya, tapi aku kok gini, krempeng. Itu saudara. Kalau kita memandang pada satu cermin yang rusak, percayalah saudara, tidak ada kepuasan, tidak ada keindahan, bahkan tidak ada rasa syukur yang kita alami yang ada, saudara. Pasti ngomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan, dan kemudian saudara tidak ada rasa percaya diri. Nah kenapa, saudara? Karena kita melihat pada satu cermin yang rusak. Tetapi kita belajar pada saat hari, saudara, kalau kita mencoba untuk memandang ya pada satu cermin Kristus, saudara ya, cermin Kristus yang ada, saudara, keindahan, saudara. Wah, kita bercermin, kemudian yang ada keindahannya, aku bersyukur ya. Aku diciptakan Tuhan seperti ini. Aku bisa bernapas. Meskipun aku mungkin jelek, elek ya, tetapi aku masih diberikan satu kesempatan untuk hidup dengan tubuh yang normal ya. Walaupun aku mungkin mengalami seperti ini, tapi aku masih merasakan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan orang lain ya, mungkin ya, bicara secara hartanya melimpah, tetapi tidur pun sulit ya. Nah, itu saudara, kita bisa membuat hal-hal yang positif yang kita munculkan. Dan itulah kalau kita memandang pada satu cermin Kristus di dalam diri kita. Itu sebabnya, saudara, mari kita sadar, saudara, hidup ini dia, saudara, Tuhan itu memprogram kita itu pada satu keindahan. Pada mulanya Tuhan itu memberikan satu keindahan dalam diri kita. Tetapi, saudara, karena kita tuh tidak memposisikan hidup kita tuh sebagaimana adanya, saudara. Seringkali, saudara, kita lebih terbawa pada yang ada di depan kita, saudara. Maka, saudara, gambar kita itu sudah berubah. Jati diri kita sesungguhnya itu sudah berubah. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma 12 ayat 2, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 2, mari
Kita mulai bersama-sama Roma 12 ayat 2, saudara. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi, saudara ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara ya, Tuhan memberikan satu kita itu apa? Keindahan. Alkitab juga mencatat, saudara ya, di dalam Kejadian 1:31, bagaimana Tuhan menciptakan kita itu satu keindahan. Ya, semua karya ciptaannya Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik, ya, sungguh baik, saudara. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, ya diberikan satu nilai plus, saudara. Ada satu keindahan. Sungguh amat baik. Itu membuktikan apa, saudara? Keberadaan saudara dan saya itu adalah memiliki satu apa? Kehidupan yang spesial, saudara. Memiliki satu kehidupan yang spesial dalam arti apa, saudara? Sikap kita, perbuatan kita, bahkan saudara, kita memiliki satu karakter yang sepadan dengan kehendak Tuhan. Dan itu sesungguhnya yang harus kita lakukan, yang harus kita responi, yang harus kita jalani dengan satu apa, saudara? Nilai-nilai positif itu, saudara, harus tetap kita pertahankan. Karena tegas di dalam Roma 12 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beberapa waktu yang lalu, saudara ya, kalau kita perhatikan ada fashion show, saudara, di Citayam ya. Kita lihat beritanya, saudara, sangat viral sekali. Bagaimana anak-anak muda pada waktu itu, karena dia tuh ingin memberikan satu jati dirinya, mencari jati diri, kemudian dia tuh memberikan satu fashion show pada satu tempat umum, saudara ya, di Zebra Cross, untuk menarik perhatian mereka-mereka yang lewat di situ. Dan itu menjadi viral sampai kemana-mana, bahkan merambah sampai ke dunia, saudara, dengan sikap seperti itu. Yang Tuhan mau, saudara, Alkitab mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa. Kita tahu jati diri kita sesungguhnya bahwa kita itu adalah anak Allah, ya, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Yang kita lakukan apa, saudara? Kita harus memiliki satu sikap yang sama. Tidak ikut-ikut campur, tidak ikut-ikutan, saudara. Dalam arti apa? Janganlah kamu jadi serupa. Dunia melakukan seperti ini, kita melakukan seperti ini, saudara. Dunia korupsi, kita baik korupsi, saudara. Dunia melakukan satu perselingkuhan, kita lebih-lebih daripada itu. Tidak seperti itu, tetapi Alkitab mengatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan kita, budi kita harus berubah, saudara. Kita harus tahu bahwa kita itu siapa, saudara. Orang, saudara, kalau mempunyai satu barang apapun juga, saudara, sebagai misal, saya memiliki pena ya, pena ini dari emas, maka saya akan mempertahankan, bahkan saya akan merawat ya pena saya itu begitu, tidak sembarangan, saudara. Tidak saya taruh di tempat di mana, itu enggak, saudara. Hati-hati. Nah, saudara, hal yang sama harus kita lakukan ketika Bapak Ibu saudara yang tahu sesungguhnya kita itu adalah anak Allah. Apa yang kita lakukan, saudara ya? Tidak mungkin, saudara, kita akan tinggi hati, sombong, kemudian tadi juga disebutkan, saudara, Pak Daniel mengatakan apa? Tidak ada kepahitan. Seperti itu. Karena apa? Kita tahu, saudara. Karena apa? Tuhan itu adalah kasih. Jangan pernah kita itu berubah sikap, saudara. Kita kehilangan jati diri. Ya, karena apa? Karena apa? Kita ikut-ikut dengan cara dunia. Alkitab mencatat, saudara ya, kalau kita bersahabat dengan dunia, kita itu adalah musuh Allah. Dan percayalah, Bapak Ibu, kalau kita musuh Allah, mana mungkin kita tuh mendapatkan satu janji Tuhan, bahkan mana mungkin Tuhan itu akan membela kita di dalam segala perkara. Tetapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, saudara, apa yang Tuhan punya, pasti kita akan mendapat bagiannya, saudara. Kalau kita bersahabat, sebagai misal saya bersahabat dengan Pak Titus, ya, begitu rekatnya. Di mana Pak Titus berada, ketika Pak Titus minum es campur, dia pasti menawari saya, mau Pak Setiawan es campur. Seperti itu, saudara, kalau saya boleh katakan. Dan itulah, saudara, tahu bagaimana kita sesungguhnya. Dan tadi dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, malam hari ini,
kita tuh jangan kehilangan identitas sebagai murid Kristus, saudara ya. Jati diri kita dalam Kejadian 1 dikatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Pegang itu, saudara. Sungguh amat baik. Bukan ecek-ecek. Saudara, kalau kita di program Tuhan ecek-ecek, artinya kita tidak bernilai, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, sungguh amat baik. Dan identitas kita tuh jangan ditutupi dengan keraguan-raguan, dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan, tipu daya, kesombongan dan sebagainya, saudara. Kalau identitas kita ditutupi dengan seperti itu, saudara, artinya saudara kita tuh bukan bukan sebagai mitra Allah, bukan anak Allah, saudara. Alkitab mencatat, saudara, sungguh amat baik. Itu sebabnya, saudara ya, kita tidak harus bergaya dengan sikap-sikap seperti apa yang dunia tawarkan, saudara ya. Dunia tawarkan dalam sebagai misal, dunia trennya apa, kemudian kita ikut-ikut, saudara. Kemudian dunia menawarkan ini, kita ikut. Tidak, saudara. Memang, saudara, kalau kita berseberangan dengan dunia, sepertinya kita tuh sakit, saudara ya. Sepertinya kita sakit, begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Kita harus begini dan sebagainya. Saudara sadarilah, saudara, kalau kita bisa hidup bertahan dengan sikap kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang spesial, meskipun kita berat di tempat ini, saudara, tetapi bagian kita bukan nilai-nilai dunia yang kita dapatkan, saudara, tetapi nilai kekekalan yang nantinya kita dapatkan. Saudara, mari pada saat hari ini, saudara, kita selalu bercermin pada cermin Kristus, saudara. Maka yang terlihat keindahan ya, keindahan hidup. Meskipun orang itu berbuat itu, ketika kita bercermin dengan cermin Kristus, kita bisa menutupi kesalahan orang itu dengan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau saudara dan saya bercermin pada cermin yang rusak, saudara, kesalahan sedikit orang, saudara, kita jadikan sebagai satu isu yang besar. Kita hembuskan, saudara, kita bawa. Kalau model sekarang kita forward, saudara, WA di forward kemana-mana, kemudian mereka di luar, kemudian ditambahi lagi, kemudian, saudara, yang cuma sedikit kesalahan kemudian sampai segede gunung, seperti itu. Tetapi ketika saudara dan saya bercermin pada cermin Kristus, saudara, ada satu keindahan hidup yang kita alami, saudara. Seringkali, saudara, kita bisa memahami bagaimana kesusahan orang, ya, bagaimana kesesakan daripada seseorang, kemudian bagaimana, saudara, mengalami, ya, kita diarahkan pada satu hal, nilai-nilai yang positif di dalam hal apapun juga, saudara ya. Lihat orang yang tidak, istilahnya tidak dapat pekerjaan, yang muncul saudara? Karena kasih yang ada dalam diri kita, saudara, membawa kita berupaya untuk membawa orang itu bisa dapat pekerjaan. Ada orang yang nggak bisa makan, saudara, kita tawari makan, tidak egois, ya, tidak eksklusif, bahkan tidak menutup diri. Karena saudara? Jati diri kita sebagai anak Allah itu, saudara, yang spesial itu yang harus kita munculkan. Alkitab juga mencatat, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya saudara? Bapa kita yang di surga itu dipermuliakan. Jangan kejelekan kita, saudara ya. Kalau kejelekan kita yang kita munculkan, bukan berkat yang kita terima, saudara ya. Mari, saudara, pada saat hari ini, jadilah murid Kristus, saudara ya. Jangan kita kehilangan identitas kita yang sudah begitu luar biasa, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Karya penciptaan Tuhan pada semulanya yang membawa kita pada sungguh amat baik, apapun bentuk daripada kehidupan kita. Meskipun kita di dalam sebagai secara kenyataan, sebagai misal, kita masih hidup dalam segala keterbatasan, saudara. Tetapi Alkitab mencatat sungguh amat baik. Kalau kita bisa meresponi, kalau kita bisa memahami dengan apa yang kita terima itu, saudara ya, makanya muncul saudara? Tetap pujian dan penyembahan kita yang kita naikkan. Tidak ngomel, saudara. Tidak nggerutu. Perhatikan, saudara ya, kalau kita mendengar seseorang yang ngomel, menggerutu, saudara, apakah saudara terberkati? Saya percaya, saudara, kita tidak akan terberkati dengan seperti itu. Tetapi ketika kita mendengarkan pujian-pujian yang indah, alunan-alunan penyembahan, pujian dan indah, saudara, maka membawa kita, saudara, pada satu sukacita yang luar biasa. Seringkali, saudara, kita juga melihat, saudara ya, seseorang yang ada urapan Tuhan, seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, kita melihat wajahnya aja dipenuhi dengan sukacita. Benar, Bapak Ibu ya, dipenuhi dengan sukacita. Bahkan kita berkata, hamba Tuhan itu ya, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Aku kok seneng ya lihat hamba Tuhan itu. Rasanya Ada damai.
membawa satu apa? Istilahnya itu membawa satu dampak ya. Tetapi kalau kita perhatikan seseorang yang sumpek ya, sumpek kemudian tidak ada sukacita dan sebagainya, saudara. Wajahnya itu sudah awut-awutan, saudara. Kalau kita melihat seperti itu, maka kita terbawa. Rasanya apa? Ada emosi, ada rasanya gergeten ya, gergeten. Bahkan mungkin awalnya, saudara, kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Ketika kita melihat seseorang seperti itu, kemudian kita terbawa, saudara. Kok orang itu kok ya, pernah kita dengar perkataan, saudara, uang itu kok bencekno ya. Dilihat wajahnya tuh kok bencekno seperti itu. Nah itu, saudara, kalau kita dipenuhi dengan roh Kristus di dalam diri kita, ada Kristus, bahkan kita bisa menempatkan jati diri kita sesungguhnya sebagai anak Allah yang sungguh amat baik, maka dimanapun kita berada, pasti kita bisa membawa dampak yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ada dampak yang luar biasa. Bahkan kehadiran kita itu dirindukan semua orang ya. Pak Kaleb itu loh, kok sudah lama nggak datang ya. Kalau Pak Kaleb datang ke rumah saya tuh, aduh, ada sukacita. Aku senang sekali melihat wajahnya, diberkati. Ya, kalau seseorang tidak ada damai, tidak ada sukacita, bahkan wajahnya tuh istilahnya itu tidak ada roh kudus di dalam hidupnya, saudara. Ketika dia datang, yang muncul apa? Kok itu lagi ya? Kok si A itu lagi yang datang? Wah, kalau si A itu datang, itu pasti membawa hal-hal yang buruk. Ya. Suka apa? Menebar gosip, suka berkata-kata yang tidak benar dan sebagainya, tidak ada berkat. Tetapi mari, saudara, Bapak Ibu saudara kekasih, kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh amat baik, yang spesial. Di dalam arti, saudara, kita diciptakan Tuhan yang menjadi spesial, saudara. Itu sebabnya dimanapun kita berada, maaf Bapak Ibu, dimanapun kita berada, saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, kita diterima kehadiran kita. Karena apa? Kristus yang ada dalam diri kita bisa menggarami, ya, bahkan bisa menerangi sekitar kita yang ada gelap itu. Saudara, mari pada sadari, saudara, kita memposisikan hidup kita itu benar-benar supaya apa, saudara, gambaran Kristus itu jangan sampai tercemar dengan sikap kita. Gambaran Kristus itu jangan sampai istilah itu terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, saudara. Tadi dikatakan ya di dalam Roma 12 tadi dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya bisa memposisikan hidup ini tetap ada di dalam segala kehendak Tuhan, melakukan firman, saudara, maka saudara, kita tidak akan pernah kehilangan identitas kita. Kita tidak pernah kehilangan jati diri kita sesungguhnya, saudara. Saudara, dalam arti apa, saudara ya? Ketika kita bisa tetap, saudara, melihat di dalam cerminnya Kristus, maka tidak mungkin kita tuh kehilangan apa? Keadilan dalam diri kita ya. Tidak ada yang pilih kasih, si A itu diperhatikan, si B tidak, si C diperhatikan, si D tidak, dan sebagainya. Tetapi apa, saudara? Ada kasih yang selalu terpancar, ada satu keadilan yang kita munculkan. Tidak pilih-pilih kasih. Orang yang suka memberi, kemudian diperhatikan ya. Orang yang suka memberi, orang yang kaya diperhatikan. Kan banyak, saudara, orang bilang seperti itu. Karena apa? Anggapannya, saudara, kalau aku memberikan orang kaya itu juga bisa memperhatikan aku. Itu, saudara, perhatikan. Padahal kebalikannya, saudara, kalau kita bisa menabur sesuatu pada orang yang butuh, betul-betul ingin, betul-betul membutuhkan, saudara, dan itu satu hal yang dahsyat. Sebagai misal, saudara, ada si A, ya, mereka membutuhkan sekali. Satu saat kita digerakkan oleh Tuhan ya, kita memberkati orang itu, yang muncul apa? Orang itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Meskipun tidak seberapa. Tetapi kalau Bapak Ibu, saudara, memiliki satu pemikiran orang kaya, karena saudara kita juga ingin terpandang dengan orang kaya itu, memberkati orang itu dengan segala apa yang kita lakukan, saudara. Maka itu membuktikan, saudara, kita tuh menggarami lautan, saudara. Menggarami lautan, wong lautan sudah asin digarami. Artinya apa? Sia-sia apa yang kita lakukan, saudara. Tetapi mari kita menjadi seseorang yang mengapa? Dampak di dalam dimanapun kita berada, saudara. Keadilan yang harus kita munculkan. Kemudian, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya identitas itu tetap ada dalam diri kita, saudara. Ketika kita melihat cermin Kristus, yang harus kita muncul apa? Pengampunan, ya, pengampunan. Tadi dikatakan juga, saudara, tadi sudah disinggung melalui kesaksian daripada Pak Daniel. Dia memberikan pengampunan pada orang, pada seseorang. Yang Tuhan ingat seperti itu, saudara. Jangan sampai kita berkata, sampai kapanpun
sampai mati pun aku tidak mau mengampuni orang itu. Dan seringkali saudara, kita dengar perkataan seperti itu membuktikan apa saudara? Ada satu kepahitan yang menggores hati orang itu sampai terluka terdalam. Tetapi satu hal saudara, kalau kita betul-betul tahu jati diri kita sesungguhnya sebagai anak Allah yang memiliki satu kehidupan sungguh amat baik ketika Tuhan menciptakan kita, maka kita bisa meresponi apa yang ada itu dengan apa? Sikap hati-hati. Tidak membawa hidup ini dengan sembrono, saudara, tetapi bisa menjaga hidup ini dengan hati-hati supaya apa, saudara, kita tidak keluar daripada kasih karunia Allah itu. Karena apa, saudara? Kita begitu meresponi kebenaran Allah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini untuk hidup kita supaya apa? Sampai pada kedepannya, saudara, sampai pada satu kehidupan nantinya. Saudara, hati-hatilah dengan hidup ini, saudara. Tadi itu dikatakan Roma 12, tadi ayat 2 dikatakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apapun yang terjadi, saudara. Mungkin pada saat tadi kita dikondisikan dengan kondisi yang usaha kita sepi, sebagai misal ya. Toko siar rame. Begitu ramenya, saudara. Kita perhatikan, kemudian jangan pernah kita berpikir, itu rame dengan apa ya? Mungkin dengan, ya, pakai, kemudian pikiran kita negatif ya, dengan pakai jimat-jimat, kemudian ke Gunung Kawi, cari pesugihan, cari pelaris dan sebagainya. Saudara, kita mencatat apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh melakukan seperti itu, tetapi harus kita lakukan tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetap mengejar kekudusan, tetap mencari perkenanan Tuhan sampai kapanpun, saudara. Percaya, saudara ya, memang pada saatnya kita mengalami satu kejenuhan, saudara. Saya juga mengalami seperti itu. Seringkali kita berusaha, tetapi pada saatnya tetap, saudara, tetap ada satu boleh katakan satu ketidakberhasilan. Tetapi sadari, saudara, kalau kita bisa berkaca di dalam semuanya itu membawa kita tuh semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Saya percaya, saudara, pada saatnya, ketika sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, pada saat yang tepat, di mana kita sudah mengalami satu dianggap Tuhan sebagai cukup untuk menerima berkat itu, supaya kita tidak sombong. Saya percaya, saudara, Tuhan pasti mengucurkan berkat itu, bahkan tingkap-tingkap di langit itu akan dibuka untuk memberkati kita, saudara. Daripada kita mencari, saudara, hal-hal yang sifatnya berseberangan dengan benar firman Tuhan, cari pesugihan, ya, cari kekayaan dengan cara-cara yang bukan caranya Tuhan, bukan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, saudara ya. Alkitab juga mencatat apa? Mari, saudara, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saudara saya melihat satu pola pikir seperti itu, dulunya, saudara, pada saat hari kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan firman, tetap cari Tuhan, tetap cari perkenanan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kejar kekudusan, dan itu yang kita lakukan, saudara. Saya percaya, saudara dan saya pasti mendapat satu janji Tuhan yang luar biasa. Secara roh, bahkan juga secara tubuh. Secara roh, iman kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, ya. Secara jasmani, hidup kita semakin dibawa pada satu janji Tuhan yang sempurna, pada berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara, biarlah, saudara, renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu pembelajaran bagi kita, saudara ya. Sadari, saudara ya, Alkitab mencatat, saudara dan saya diciptakan Tuhan lebih daripada semuanya. Semuanya karena penciptaan Tuhan dikatakan apa? Semuanya baik. Tetapi pada saat hari ini, saudara, Alkitab mencatat, saudara dan saya diciptakan sungguh amat baik. Nah, kalau Bapak Ibu saudara melupakan anugerah Allah itu, berarti saudara dan Bapak Ibu dan saudara kekasih melakukan satu kesalahan yang fatal, saudara. Karena apa? Kita tidak bisa menghargai karya Tuhan itu yang luar biasa dalam diri kita. Tetapi kalau kita sadar, kita bisa memahami begitu sempurnanya Tuhan menciptakan kita, maka kita membawa hidup kita itu begitu hati-hati. Supaya apa? Perkenanan Allah itu semakin terjadi. Perkenanan Kristus itu semakin terjadi. Bahkan kita semakin hari semakin diperkenan, bahkan semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kekudusan yang dalam diri kita itu membawa kita tuh semakin hari semakin, saudara, sampai pada satu kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.